Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfiona Finza Gistiani dan saya Vika Delia. Di sini kami akan menjelaskan materi bahasa Indonesia kelas 11 bab 3, yaitu tentang cerita pendek atau yang biasa disebut cerpen. Nah, apa sih cerpen itu? Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang menceritakan suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utamanya. Isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulisnya. Nah, cerpen memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama dituliskan dalam bentuk yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Yang kedua, cerpen lebih sederhana karena alurnya tidak harus lengkap seperti novel dan roman, dan hanya fokus pada satu tokoh utama dengan menceritakan satu peristiwa penting yang dialami tokohnya. Selanjutnya, cerpen mengandalkan teknik sastra seperti tokoh, plot atau alur, tema, bahasa, dan latar secara lebih padat namun luas dengan cerita dalam berbagai jenis. Dan yang terakhir, cerpen akan selesai dibaca dalam sekali duduk atau sekitar 10 menit saja. Nah, cerpen mempunyai dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur yang pertama itu unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun cerpen dari dalam. Nah, isi dari unsur intrinsik yang pertama ada tema, yaitu sumber gagasan, ide cerita atau gagasan pokok yang dikembangkan menjadi cerpen. Yang kedua ada alur, yakni urutan peristiwa sebab akibat yang menjalin cerita. Beberapa jenis alur yaitu alur maju, alur mundur, alur campuran, alur sorot balik, alur klimaks, alur anti klimaks, dan alur kronologis. Tahapan alur cerpen terdiri dari yang pertama pengenalan atau orientation atau situation, gambaran awal sebuah peristiwa. Yang kedua, kemunculan masalah atau generating circumstances, peristiwa mulai bergerak atau rising action dan menimbulkan konflik. Yang ketiga, ada keadaan dan konflik makin genting hingga mencapai puncak konflik atau klimaks, atau turning point atau klimaks. Selanjutnya, konflik menurun atau anti-klimaks atau falling action, dan yang terakhir meredanya suatu konflik dan penyelesaiannya, resolution atau denouement. Unsur selanjutnya ada unsur tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerpen dan penokohan adalah pemberian sifat atau karakter terhadap tokoh oleh pengarang. Tokoh biasanya terdiri atas tokoh utama dan tokoh pendukung. Berdasarkan perwatakannya, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis atau campuran. Selanjutnya sudut pandang, tentang dari posisi mana atau siapa peristiwa dan tindakan itu dilihat, berkaitan dengan cara yang digunakan pengarang untuk mengisahkan ceritanya, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Yang kelima ada latar, berupa waktu, tempat, dan suasana atau keadaan sosial yang digunakan pengarang untuk menyusun cerpen. Nah, yang keenam ada gaya bahasa, biasanya menggunakan bahasa bersifat konotatif, kata kiasan, atau bukanlah makna yang sebenarnya. Tujuannya membuat cerpen menjadi lebih indah, hidup, menarik, dan mampu membangkitkan emosi pembaca. Yang terakhir ada amanat, pesan yang disampaikan kepada pembaca oleh pengarang sebagai informasi atau pesan moral dalam cerpen. Amanat dapat disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Nah, selanjutnya ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur dari luar cerpen, namun keberadaannya turut mendukung makna cerpen. Nah, isinya yang pertama itu adalah latar belakang penulis, unsur yang mendorong penulis untuk menulis cerita, seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, kondisi sosial, ekonomi, agama, pengalaman, serta kondisi psikologis. Yang kedua adalah latar belakang masyarakat, kondisi masyarakat yang memengaruhi penulis cerpen, seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, hubungan antar individu, dan antar masyarakat hingga budaya. Nah, yang ketiga ada situasi sosial saat cerpen dibuat.
Yang keempat ada sikap pengarang. Misalnya mengangkat peristiwa sejarah, ada pengarang yang bersikap pesimis, marah, dan apatis. Namun ada pula pengarang yang bersikap optimis, tenang, dan penuh semangat. Selanjutnya ada psikologi, pengarang, dan pembaca. Dan yang terakhir ada keadaan lingkungan pengarang. Misalnya karya dan pemikiran pengarang yang hidup di lingkungan pertambangan akan berbeda dengan yang tinggal di lingkungan pertanian. Cerpen juga memiliki nilai-nilai kehidupan seperti yang pertama ada nilai sosial yang berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia. Yang kedua ada nilai budaya yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, perbuatan baik, tingkah laku, dan kepribadian. Yang ketiga ada nilai religius yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan. Yang keempat ada nilai edukatif atau pendidikan. Yang kelima nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dalam berperilaku sehari-hari. Dan yang terakhir ada nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat manusia. Cerpen memiliki 6 struktur. Yang pertama, abstrak. Gambaran awal cerpen. Abstrak, bersifat opsional. Yang kedua, ada orientasi, berisi pengenalan tokoh dan latar. Yang ketiga, ada komplikasi, bagian alur dalam cerpen, dimulai dengan munculnya konflik, peningkatan konflik, hingga mencapai puncaknya atau klimaks. Yang keempat ada evaluasi, bagian cerita saat konflik mulai diarahkan pada pemecahannya. Selanjutnya ada resolusi, bagian cerita ketika konflik sudah terpecahkan. Dan yang terakhir ada koda, bagian akhir cerpen yang menyuarakan pesan moral atas konflik yang terjadi. Bagian ini bersifat opsional. Kalau ingin buat cerpen, apa aja sih yang harus diperhatikan? Nah, jika kalian ingin menulis cerpen, hendaknya kalian memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, teksnya kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, cerita fokus pada satu tokoh dan satu cerita atau satu persoalan pokok. Yang ketiga, ciptakan nama tokoh dan karakter yang tepat. Yang keempat, tuliskan paragraf awal yang mengesankan. Yang kelima, munculkan minimal satu nilai kehidupan pada peristiwa yang diangkat dalam cerpen. Munculkan pula suasana agar pembaca terbawa cerita. Yang keenam, tuliskan cerpen dengan ejaan yang tepat dan kaidah kebahasaan termasuk gaya bahasa yang menarik. Yang ketujuh, gunakan sentakan akhir yang mengejutkan atau mengesankan. Dan yang kedelapan, berikan judul yang singkat, tepat, dan menarik. Nah, segitu aja penjelasan mengenai cerpen dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.